thumbnail dari video ini, yang adalah foto yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, ada keterkaitan dengan pertanggungjawaban yang harus dihadapi oleh seseorang oleh karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya berkaitan dengan undang-undang ITE. Kepada siapapun yang seringkali sembarangan mengungkapkan tuduhan-tuduhan, pernyataan-pernyataan atas dalil, argumentasi, alasan untuk menegakkan kebenaran. Saya mau kasih tahu, menegakkan kebenaran berbeda sekali dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Sekarang sudah jelas, kita tahu bersama Patrice Smith sudah meminta maaf terkait dengan pelaporan ini dan memohon supaya Pastor Andi Simon mencabut laporannya. Ada beberapa kali diulas, apakah itu di channelnya sendiri, apakah dengan adanya live bersama, baik itu antara Aperlin Jebua, Patrice Smith, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, Bapak Pendeta Muriwali Yanto Mataru, demikian juga dengan saudara kita dari Rudi Pan Layar Teologi. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik penting dan menarik terkait dengan Pastor Andi Simon dikaitkan dengan saudara kita Patrice Smith. Saudara dikasihi Tuhan, pada tanggal 10 bulan Juli 2021 lalu, saya membuat satu video dengan judul, "Adakah yang tahu Pastor Andi Simon di foto ini sedang di mana dan untuk keperluan apa?" Dengan saya membuat judul ulasan seperti itu, saya baru memeriksa bahwa ternyata ada sekitar 100 komentar yang muncul. Dan itu beraneka ragam. Dari 100 komentar yang muncul tersebut, saya membaca satu persatu dan kelihatannya hanya satu orang yang bisa mengerti dan menangkap apa sebenarnya yang saya maksud dalam membuat ulasan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa beberapa minggu terakhir ini ada beberapa dari kalangan YouTuber Kristen dan tentunya ada dari oknum tertentu sebagai pendeta atau sebagai teolog yang memberikan respon dan tanggapan terkait dengan hambanya Pastor Andi Simon dihubungkan dengan Patrice Smith. Saya perlu menyampaikan kepada setiap kita saat ini, apa yang saya buat menjadi judul ulasan saya tanggal 10 bulan Juli 2021. Saat ini menjadi jelas, eksplisit, terang benderang. Sebenarnya, saya jujur berkata, saya sudah tahu apa yang menjadi konklusi dan kesimpulan dari foto yang saya buat akhirnya menjadi thumbnail dari video saya, dan di salah satu judul video dari hamba ya Pastor Andi Simon yang sudah diunggah di Pastor Andi Simon TV juga memakai thumbnail yang sama. Dengan peristiwa yang cukup menjadi perhatian di kalangan kekristenan kurang lebih 1-2 minggu terakhir ini terkait dengan Pastor Andi Simon dan Patrice Smith, itulah sebenarnya inti atau substansi dari judul video saya tanggal 10 Juli 2021 yang lalu. Saya memberikan semacam bentuk pertanyaan supaya siapapun yang menyaksikan, mendengarkan
boleh belajar bersama untuk bersikap kritis meresponi suatu ulasan tidak dari sudut yang sempit atau negatif, tetapi dilihat dari sudut yang positif. Tapi ternyata sangat disayangkan, dari 100 komentar hanya 1 orang yang mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan saya. Sebagai contoh, ada saudara kita yang bernama Albert Dumanau. Beliau berkata begini dalam komentarnya: bermain 2 kaki atau memiliki 2 wajah. Pertegas Om, ada apa? Kenapa dan bagaimana menurut Bapak tentang Pastor Andi Simon? Kok namanya Bapak sebut-sebut dan jelaskan panjang lebar tentang di Cyber Center, tapi induksi, konklusi narasi Bapak membeleo. Penjelasan tidak tegas, kasihan umat pendengar. Memang sengaja begitukah? Ada dari saudara kita, Restulihati Manau. Jangan jadi pengamat Pak, berbuat ajalah. Sedikit bicara, banyak berbuat. Ada dari saudara kita, Yusia Renata, pendeta kurang kerjaan. Berikutnya dari Hotline Manurung. Terlalu bertele-tele, membosankan, sudah tidak zaman lagi bicara bertele-tele. Meile iba, bosan-bosan. Ini pakai bahasa Batak dia. Saya coba baca lagi beberapa komennya. Song Cio, maaf Pak Pendeta, singkat dan jelas aja, biar kami penonton bisa menangkap yang jelas. Saya mengerti video tersebut adalah meluruskan tentang orang yang suka menghakimi, cuma Bapak penjelasannya panjang dan kurang jelas. Maaf ya Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan. Dari Onlinda H, kok berbicara nggak jelas, jangan bolak-balik. To the point, maksudnya apa? To the point aja. Baru Laurentius Balamakin. Sebenarnya biar Pak Andi Simon yang menjelaskan. Pak Berton ini menjelaskan selalu mutar-mutar, tidak langsung pada poinnya. Saya baca satu lagi terakhir. Viti Dengah. Pak, kalau nggak bisa jelasin foto itu, jangan ngomong yang nggak jelas. Jangan kita jadi malu juga. Tahu pendeta yang mau ngomongin foto, nggak tahu isi duduk permasalahan. Tolong lebih bijak, jadi kita tahu yang di video ini, masalahnya bisa dipahami apa perkaranya. Jangan membuat kita berpikiran yang nggak jelas seperti Bapak. Maaf, hanya pandangan saya. Oke, tidak masalah. Karena berpendapat itu sah-sah saja di negara kita. Yang penting tetap terkontrol dan terkendali. Jangan sampai melanggar hukum. Saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya saya perlu terbuka berkata kepada setiap kita. Adapun maksud dan tujuan saya membuat unggahan video yang sebentar akan saya tunjukkan dan sudah saya edit sedemikian rupa untuk membuat berhati-hati orang atau oknum tertentu yang sudah tanda petik melewati batas, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab kepada hambanya Pastor Andi Simon dalam konteks saat itu. Saya tunjukkan thumbnail dari video yang saya unggah dan juga termasuk di Pastor Andi Simon TV, thumbnail itu dibuat. Dan hambanya Pastor Andi Simon mengulas hal yang sangat terkait dengan thumbnail saat itu untuk mengingatkan bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan, baik di hadapan Tuhan maupun di tengah-tengah dunia ini. Baik di dalam kehidupan yang saat ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Baik hambanya Pastor Andi Simon sudah berulang-ulang mengingatkan dan menyampaikan, jangan sampai membuat pernyataan-pernyataan yang bisa mempersulit diri sendiri. Karena satu prinsip firman Tuhan, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Dan kehadiran kita pun melalui perkataan kita, perbuatan kita, melalui komentar kita, melalui konten kita, supaya kita bisa menjadi contoh, teladan, menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, hidup kita pun menjadi berkat bagi sesama kita manusia.
Tetapi sangat disayangkan ternyata dari tanggal 10 Juli 2021 bahkan sampai kepada bulan-bulan berikutnya, ternyata oknum atau orang tertentu yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang menurut saya sudah kelewat batas. Tidak ada perubahan sama sekali. Saya tidak tahu apakah saudara kita ini menyaksikan, mendengarkan yang saya buat atau yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, atau memang tidak menonton atau tidak memperhatikan sama sekali. Saya tidak tahu secara pasti. Tapi yang jelas, karena sudah menjadi rahasia umum sekarang, yang pertama-tama ternyata diwakili oleh Pak Ardi dan juga Pak Denny sebagai orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan Pastor Andi Simon, di mana mereka tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saudara kita, Patrice Smith. Akhirnya mereka pun melaporkan. Tetapi kalau kita nanti melihat perbandingan dengan klarifikasi dari Pak Denny dan juga Mas Ardi, yang mana mereka membuat satu siaran dengan Pastor DHI, di sana jelas terlihat bahwa yang harus berhadapan langsung adalah orang yang terkait langsung. Pertama-tama diawali dengan pelaporan dari Pak Ardi dan juga Pak Denny. Langkah berikutnya untuk tindak lanjutnya, hambanya Pastor Andi Simon yang bertemu langsung dengan pihak-pihak terkait. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi mohon maaf ketika Bapak Ibu Saudara dari 100 komentar yang dituliskan di video yang saya unggah tanggal 10 Juli 2021 lalu, ternyata menanggapinya tidak sesuai dengan apa yang saya maksudkan, hanya ada 1-2 orang yang mengerti, memahami maksud saya. Maka saya perlu menjelaskan tindak lanjutnya. Yang saya maksud adalah untuk mengingatkan kita semua, terlebih khusus oknum atau orang tertentu yang suka mencampuri urusan orang lain dengan mengatasnamakan menegakkan kebenaran, tetapi melontarkan tudingan-tudingan, bahkan sudah terkait dengan pribadi orang-orang yang dikomentari. Itu terkait dengan saudara kita Patrice Smith. Saudara dikasihi Tuhan, tujuan dan maksud saya untuk membuat ulasan itu supaya masing-masing kita, terlebih khusus saudara kita Patrice Smith, benar-benar memiliki satu pemikiran yang terkontrol, terkendali, supaya jangan sampai oleh karena kekeliruan kita, oleh karena kelancangan kita, oleh karena tidak adanya kontrol diri yang baik dari kita, kita akhirnya menuai apa yang kita tabur. Itu prinsipnya. Tetapi sekarang sudah jelas, kita tahu bersama Patrice Smith sudah meminta maaf terkait dengan pelaporan ini dan memohon supaya Pastor Andi Simon mencabut laporannya. Ya, sah-sah saja permintaan maaf, sah-sah saja untuk memohon supaya laporan dicabut. Saya pikir itu merupakan satu hal yang sangat manusiawi atau wajar saja. Tetapi mengenai respon dan tanggapan, ya sudah ada dalam kesimpulan akhir dari hambanya Pastor Andi Simon. Dan kita tidak punya otoritas untuk mengintervensi hal itu, karena prosesnya sudah berjalan sekarang. Bahkan bukan hanya itu, ada beberapa kali diulas, apakah itu di channelnya sendiri, apakah dengan adanya live bersama, baik itu antara Aperlin Jebua, Patrice Smith, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, demikian juga dengan Bapak Pendeta Muriwali Yanto Mataru, demikian juga dengan saudara kita dari Rudi Pan Layar Teologi, sudah beberapa kali mengulas terkait dengan pelaporan dari saudara kita Patrice Smith ini. Dan di dalam kesempatan berikutnya saya akan memberikan ulasan lebih spesifik lagi terkait dengan klarifikasi dari saudara-saudara kita dari tim Pastor Andi Simon bersama dengan Pastor DHI. Dan di akhir dari ulasan ini saya akan tunjukkan kembali pernyataan saya pada tanggal 10 Juli 2021 yang lalu terkait dengan ulasan. Adakah yang tahu Pastor Andi Simon di foto ini sedang di mana
dan untuk keperluan apa. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu foto yang cukup menarik berkaitan dengan hambanya Pastor Andi Simon, berupa pertanyaan, adakah dari kita yang tahu hambanya Pastor Andi Simon di foto ini sedang di mana dan untuk keperluan apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, foto ini cukup menarik perhatian saya. Tadi saya menegaskan, adakah dari kita yang tahu Pastor Andi Simon di foto ini sedang di mana? Barangkali kalau pertanyaan ini bisa kita jawab dengan gamblang, dengan mudah. Kenapa? Apa yang menjadi alasan dan argumentasi dari saya secara pribadi menegaskan bahwa Pastor Andi Simon di foto ini sedang di mana? Itu terlihat dari adanya tulisan yang termasuk bagian dari foto ini, yaitu Cyber Command Center. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya bisa mengerti dan memahami bahwa hambanya Pastor Andi Simon didampingi oleh tim beliau sedang berada di kantor kepolisian Cyber Command Center. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam dan menarik untuk kita, ada apa dengan hambanya Pastor Andi Simon? Dalam hal apa? Atau untuk keperluan apa? Hambanya Pastor Andi Simon ada di Cyber Command Center. Ini yang menjadi pertanyaan serius. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menuliskan komentar kira-kira hambanya ini dalam rangka apa atau untuk keperluan apa. Beliau ada di Cyber Command Center. Dan yang menjadi sorotan menarik pula dari sisi lain yang saya perhatikan, Pastor Andi Simon TV, di mana adminnya membuat thumbnail dengan foto yang cukup menarik perhatian saya ini, ketika hambanya Pastor Andi Simon mengadakan live pada hari Jumat 10 Juli 2021 dengan judul ulasan beliau, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Nah, dari petunjuk ini saya melihat ada kemungkinannya berada di Cyber Command Center berkaitan juga dengan judul dari ulasan beliau. Karena memang pihak YouTube memberikan penegasan kalau kita mau membuat thumbnail, jangan sampai tidak ada sangkut pautnya dengan ulasan kita. Nah, atas dasar argumentasi itu, saya punya pengertian, pemahaman, dan keyakinan bahwa thumbnail dari video ini, yang adalah foto yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, ada keterkaitan dengan pertanggungjawaban yang harus dihadapi oleh seseorang atau oknum tertentu oleh karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya berkaitan dengan undang-undang ITE. Tetapi saya tidak mau menjelaskannya lebih dalam. Tetapi yang jelas, dari judul ulasan beliau, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mengikuti ulasan beliau, ada keterkaitan antara pertanggungjawaban baik di hadapan Bapa di sorga, di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, dan juga di hadapan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, khususnya konteks Indonesia. Karena kita tahu bersama, negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Kita tidak boleh lepas dari hukum. Kalau kita tidak punya aturan, tidak punya hukum,
maka masyarakat menjadi liar. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya berkaitan dengan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Maka kita perlu memiliki satu sikap yang baik dan benar ketika kita berkata-kata. Saya coba membacakan dari referensi Yakobus 1 ayat 19, memberikan sebuah wejangan, masukan, nasihat kepada setiap kita. Dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting yang ditegaskan di dalam Yakobus 1 ayat 19. Apa itu? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Tolong kita jangan rubah. Nanti terjadi kekacauan. Misalnya, jangan sampai kita memiliki pola cara hidup lambat untuk mendengar, cepat untuk berkata-kata, dan cepat untuk marah. Kekacauan akan terjadi, hal-hal yang tidak membangun, yang tidak mengenakan akan terjadi jika kita tidak memiliki kontrol atau penguasaan diri yang kita tahu bersama merupakan salah satu bagian dari buah roh. Hendaklah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, artinya mari kita memikirkan dulu secara baik, secara matang apa yang akan kita katakan. Jangan sampai kita mulut ember, hari-hari omong kosong. Jangan sampai kita latah, sembarangan bicara. Karena setiap kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Oleh karena itu, barangkali ada kaitannya eksistensi keberadaan hambanya Pastor Randi Simon di Cyber Command Center dengan orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan kata-kata sia-sia atau tuduhan sihir, hipnotis, kundalini, penipu, dan lain sebagainya. Kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, sehingga orang lain yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Ini serius dan penting untuk kita pikirkan bersama. Bahkan firman Tuhan di bagian lain jelas mengatakan, dalam Efesus 4 ayat 29, dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku, mari kita jangan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan kotor dari mulut kita. Tapi biarlah kita mengeluarkan perkataan yang baik untuk membangun. Sehingga orang yang mendengarnya dikuatkan, diteguhkan. Bahkan di sini firman Tuhan menjelaskan beroleh kasih karunia. Lewat perkataan kita, kita bisa menjadi batu sandungan. Lewat perkataan kita, kita bisa mempermalukan nama Tuhan. Kita tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Seringkali bukan berita Injil, Evangelion, kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, yang sulit diterima oleh orang lain. Tapi seringkali oleh karena sikap tingkah laku kita, perkataan perbuatan kita membuat orang lain tidak selera, tidak tertarik, tidak terpikat dengan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan di dalam ayat lain jelas berkata begini. Matius 12 ayat yang ke-36 sampai 37. Ini perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku, memang di sini ditegaskan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tapi kita tahu, kita sadar, firman Tuhan di dalam ayat yang lain juga berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Kita menabur perkataan-perkataan yang negatif,
perkataan-perkataan yang membawa pesimis, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang menuduh hal-hal yang negatif kepada orang lain. Kita tuduhkan hal-hal yang tidak benar. Semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Ada ungkapan yang dikatakan oleh guru saya ketika saya masih SD. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Takut karena salah, berani karena benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita betul-betul memiliki roh penguasaan diri. Siapapun kita, kalau kita merasa kita orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang menguasai ilmu teologi, hermeneutika, homiletika, latar belakang sejarah, historis, dan lain sebagainya, pintar filsafat, pintar ini, pintar itu, biarlah hal itu membawa kita untuk semakin sopan dan santun, terkendali, terkontrol dalam berbicara. Mari kita ucapkan kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan kritikan yang membangun. Jangan sampai kita kelewat batas, keterlaluan, sehingga hidup kita menjadi batu sandungan. Bahkan banyak orang lain mengucapkan hal-hal yang negatif yang akhirnya bisa menimbulkan dan menambahkan dosa antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tunggu, kita akan lihat selanjutnya. Tetapi saya punya prediksi, perkiraan. Karena apa? Hambanya Pastor Randy Simon didampingi dengan tim, berada di Cyber Command Center. Dan judul ulasan khotbahnya, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita mendengarkan, menyaksikan ulasan beliau, pertanggungjawaban itu yang dimaksudkan beliau, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Yesus sebagai hakim yang adil, jangan pernah kita mengganti posisi Yesus sebagai hakim yang adil. Biarlah Yesus menjadi hakim yang adil selama-lamanya, baik di hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berikan komentar. Barangkali Bapak Ibu Saudara bisa memprediksi, memperkirakan hambanya Pastor Randy Simon sedang apa, atau dalam rangka apa, atau dengan keperluan apa beliau sedang berada di Cyber Command Center. Yang bisa saya jawab dengan tuntas pada kesempatan ini, beliau sedang di mana? Maka jelas terlihat sedang di kantor Cyber Command Center. Kepada siapapun yang seringkali sembarangan mengungkapkan tuduhan-tuduhan, pernyataan-pernyataan atas dalil, argumentasi, alasan untuk menegakkan kebenaran, saya mau kasih tahu, menegakkan kebenaran berbeda sekali dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini boleh menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Mari kita dalam hidup ini melalui sikap kita, perkataan kita, perilaku kita menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita dalam melakukan segala sesuatu didasari dengan kasih, karena kasih adalah intisari dari ajaran kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.